Assalamualaikum sahabat teguran hati. Halo semua, selamat datang. Namaku Rehatul Gina. Selamat mendengarkan di Teguran Hati Podcast. Sekedar teguran untuk penguat hati. Selamat malam untuk kalian sahabat teguran hati dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam kondisi yang baik ya, dan juga dalam keadaan yang sehat. Yang lulus sekolah jalur giveaway mana nih suaranya? Gak apa-apa ya, bersyukurlah kalian bisa melewatkan UN dengan mudahnya gitu. Jangan sedih-sedih terus, ini semua sudah jalannya dari Allah. Dan jangan menyalahkan dirimu sendiri, salahin aja tuh dia. Gimana nih? Udah punya tujuan ke depannya? Kamu mau kuliah di mana? Atau lanjut bisnis apa? Kerja di mana? Atau kamu milih untuk jadi kaum rebahan nih? Jangan ya. By the way, para pejuang PTN yang sekarang sedang dalam perjuangannya nih, apa kabarnya? Selamat ya buat kamu yang lulus PTN dengan melewati jalur SNMPTN ataupun SPAN PTKIN. Dan buat kamu yang belum beruntung, jangan sedih, masih banyak jalan menuju Roma. Oke, kali ini aku akan membahas tentang lulus SNMPTN dan SPAN PTKIN dengan cara ikhlas. Gimana ya itu? Ayo dengerin ceritanya. Sahabat teguran hati, masa SMA menurutku ialah masa emas dari masa yang telah kita lewati sebelumnya. Di mana di masa ini kita banyak belajar, baik itu tentang diri kita sendiri atau bagaimana cara kita memperjuangkan mimpi kita. Pada masa SMA lah kita berjuang dari semua yang kita awalnya hanya berpangku tangan sama orang tua, hingga akhirnya kita harus mengambil langkah dari diri kita sendiri dan untuk diri kita pula. Masa SMA adalah saatnya untuk menemukan jati diri. Siapa sih aku? Aku itu maunya apa? Aku nanti mau jadi apa ya? Kayaknya aku mau jadi ini deh. Enggak jadi deh. Itu aja, keren. Tapi di sana aku enggak ada teman. Oke, aku mau jadi ini deh. Soalnya teman aku juga gitu. Ini nih, masa dimana teman adalah segalanya. Teman adalah orang yang sangat berpengaruh dalam pilihan kita, bisa membawa dampak yang positif, bahkan dampak yang negatif. Maka dari itu, hati-hati ya dalam memilih teman, apalagi sahabat nih. Usahakan untuk tidak terpengaruh dalam hal buruk, dan jadilah dirimu sendiri tanpa harus mengikuti apa yang temanmu lakukan. Sahabat teguran hati, aku akan berbagi sedikit pengalamanku memperjuangkan cita-citaku, yaitu untuk kuliah di jurusan pilihanku, pendidikan matematika. Pasti di luaran sana banyak yang menganggap itu adalah suatu hal yang tabu. Pendidikan matematika? Gila kali ya? Nyatanya aku nggak gila kok. Dan teman-temanku yang sekarang juga nggak gila juga. Sebelumnya, aku akan menceritakan nih bagaimana aku saat di masa SMA, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Aku mendaftar sekolah tersebut pada tahun 2017. Awalnya aku mendaftar melewati jalur prestasi, tetapi Allah berkata lain, bukan itu jalanku untuk masuk ke SMA ini. Sedih sih, sangat sedih karena terlalu tinggi harapku pada saat itu. Tapi, pikirku pintu bukan hanya ada satu. Jika pintu A tidak terbuka untukku, maka carilah pintu yang lain gitu kan. Aku pun memutuskan untuk daftar gelombang kedua nih, yaitu dengan mengikuti beberapa tes. Singkat cerita, akhirnya aku pun lulus dan duduk di bangku kelas 10. Aku memilih jurusan MIPA karena latar belakang pendidikanku sebelumnya lebih mendukung untuk mengambil jurusan tersebut.
Aku senang memiliki banyak teman baru, pengalaman baru. Dari kelas 10 ini aku juga mulai mengikuti salah satu olimpiade, yaitu olimpiade fisika. Nanti dulu nih, kalian jangan berpikir kalau aku ahli ya di bidangnya. Aku hanya merasa tertantang dan sangat suka dengan berhitung, meskipun bukan ahlinya. Namun olimpiade tersebut tidaklah lama aku jalani. Entah mengapa aku memilih untuk mundur gitu. Mudah menyerah memang kadang. Aku juga sempat mendaftar satu organisasi yang bergengsi pada masa SMA gitu ya. Apa itu? Yaps, OSIS. Tapi sekali lagi kegagalan kembali ku alami. Sedih lagi dong ya. Tapi harus bangkit lagi nih. Mungkin bukan jalanku di situ. Never give up guys. Aku pun mencari beberapa ekstrakurikuler. Maklum lah ya, murid baru gitu. Pastilah semangatnya tuh sangat tinggi. Ikut inilah, ikut itulah, hampir semuanya diikutin gitu. Dan pada akhirnya hanya ada satu yang menjadi fokusku saat itu, yaitu paduan suara, GSM Voice namanya, di bawah bimbingan dari Bang Sahlan. Aku memang sangat suka menyanyi, dan karena itulah aku memilih ekstrakurikuler itu. Fokusku hanya satu saat itu, tapi juga ada selingannya gitu. Dulu sebagian dari teman dekatku adalah atlet karate. Dari situ aku tertarik untuk ikut bergabung gitu ya. Tapi bagaimana nih tanggapan ibuku? Anak ceweknya main karate gitu. Tentu aku dilarang. Ibuku berkata nanti kamu sakit, nanti kamu ini, kamu itu. Tapi karena aku sangat ingin bergabung, akhirnya aku kerjasama dengan teman dekatku nih untuk menjemputku saat mereka ada jadwal latihan. Sore itu temanku datang, aku pun pamit. Ma, ini temanku udah datang dari jauh gitu loh. Izinkan aku lah ya. Nanti kalau aku gak suka atau kecapean, aku janji gak bakal ikut lagi gitu kan. Akhirnya aku pun direstui. Asik dapat restu. Bukannya kecapean nih, tapi malah ketagihan gitu. Dan menjadi salah satu fokusku juga pada saat itu. Latihan di tengah terik matahari ataupun saat kena hujan gitu kan. Tetap semangat. Sempat mengikuti beberapa lomba juga, namun karena lagi-lagi belum rezeki, akhirnya aku gagal. Tak apalah, kalah menang itu sudah biasa. Beberapa waktu kemudian aku pun naik kelas nih, ke kelas 11 SMA. Pada masa ini merupakan titik tersedih pertama yang ku alami, dan teman-temanku juga begitu gitu kan. Kenapa? Karena pada saat itu sistem di sekolahku mengharuskan sistem random, di mana aku harus berpisah dengan teman-temanku sebelumnya. Tangis haru pun kami lalui, tapi kami harus bangkit gitu, agar semuanya berjalan seperti kembali. Dan pada saat itu pula, aku memutuskan untuk mulai berjualan online. Jualan apa tuh? Jualan awalku adalah pulpen. Siapa sih kebayang untuk jualan pulpen gitu kan di kelas? Bingung juga tuh, kenapa bisa kepikiran. Awalnya cuman iseng, pajang status di WhatsApp, banyak yang minat. Akhirnya aku jualan deh tuh. Pelangganku pun bukan hanya siswa, tapi juga para guru. Jadi kalau lewat ada guru manggil gitu kan, Gina, sini. Kenapa bu? Nilai saya jelek bu. Ibu mau pesan pulpen. Selain jualan pulpen, aku juga sempat berjualan masker kain, baju, aksesoris, dan lain-lain. Bahkan makanan pun pernah aku jual. Dan mungkin orang di SMA aku mengenalku sebagai penjual online kali ya. Terus uangnya dikemanakan, Gin? Sebagian uangnya aku tabung dan sebagian lagi aku gunakan untuk biayaku sehari-hari. Nambah uang jajan lah ya. Karena kegigihan dan kekuatan doa gitu. Akhirnya dengan uang tabungan itu aku bisa membeli handphone. Dan itu merupakan kebanggaan serta kepuasan diri tersendiri gitu. Intinya sih jangan malu selama kamu lakukan itu baik dan tidak merugikan orang lain, why not? Beberapa waktu kemudian pun aku direkrut untuk masuk sebuah organisasi sekolah, yaitu PIK Ermansa. Awalnya aku nggak tahu nih apa itu PIK Ermansa dan ngapain di sana.
Setelah diberikan beberapa materi, akhirnya aku tahu kalau sebenarnya PIK Mansa adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Aku masuk di salah satu divisi pada saat itu. Aku bukanlah pribadi yang pandai public speaking, tapi disitulah aku mulai belajar gitu. Sedikit demi sedikit kan. Sampai akhirnya aku mendapat kabar bahwa aku terpilih menjadi ketua organisasi tersebut. Aku kaget dong. Aku kan datang nih dari rumah, terus temanku bilang, Gina kamu kemarin kemana? Aku kemarin pulang duluan, maaf ya. Selamat ya, kamu jadi ketua. Aku bingung gitu mau bilang apa, kok bisa jadi ketua. Tapi aku bersyukur karena mengingat kembali dulu aku pernah gagal. Ternyata disinilah jalanku gitu. Oke, singkat cerita, akhir dari SMA pun mulai terlihat. Apa itu? Yaitu kelas 12. Akhir dari segala kisah SMA. Banyak perjuangan yang kami alami pada saat itu. Kejenuhan dalam belajar, tugas yang menumpuk, materi yang saling kejar mengejar. Di samping itu, aku juga masih berjualan pada saat itu. Bahkan pada awal kelas 12, aku memberanikan diri untuk membuka suatu kelompok belajar untuk tingkat TK dan SD. Raina Education namanya. Namun tidak berjalan lama karena aku diharuskan untuk fokus UN pada saat itu. Berbagai usaha temanku dan aku lakukan pada saat kelas 12 ini, kami bukan hanya belajar, tapi juga beribadah. Kami rutin untuk melakukan sholat duha bersama-sama. Sampai pernah tuh, pada suatu hari guruku bilang kan, Ibu hari ini gak masuk ya, kalian ibu kasih tugas. Aku dan temanku pun berinisiatif untuk pergi ke masjid sekolah gitu, melaksanakan sholat duha dan mengambil tempat untuk sholat zuhur nantinya. Kami sih santai aja ya setelah itu karena kami kira ya kan ibunya gak masuk dan tugas juga kayaknya jadi PR nih. Alhasil kami pun berleha-leha. Rada bandel memang. Beberapa saat kemudian kami pun kembali ke kelas dan ternyata jeng-jeng ibunya ada dong dan kami akhirnya dihukum untuk keliling lapangan di tengah teriknya matahari itu. Itu pelajaran banget sih buatku dan teman-temanku. Tapi kami senang karena selama ini kami belum pernah merasakan gimana sih dihukum. Masa SMA tanpa pernah dihukum atau dimarahi guru itu hampa banget tuh. Selain beribadah, kami juga terus belajar tentunya. Para temanku sudah memiliki tujuan pada saat itu untuk masuk perguruan tinggi yang mereka sukai, terlebih untuk perguruan tinggi di luar daerah nih. Ketika orang bertanya kepada mereka, mereka punya tujuan gitu. Nanti aku maunya di sini, aku maunya di sini. Ada yang ke Jawa, Sumatera dan lain-lain. Sedangkan aku, ketika ditanya, kamu nanti mau lanjut kemana? Ya kayaknya di sini aja ya, gak kemana-mana gitu. Aku hanya bisa berharap untuk masuk perguruan tinggi di luar daerah, tapi apa daya gitu. Orang tuaku melarang karena aku adalah seorang anak tunggal, dan bagi orang tuaku biaya untuk perguruan tinggi di luar daerah itu merupakan hal yang cukup berat gitu. Aku lahir bukanlah dari keluarga yang berpendidikan tinggi, dan aku lahir dari keluarga yang sederhana. Hingga akhirnya aku pun ikhlas gitu, mengikuti kehendak orang tuaku dan menerima segala keadaan. Aku yakin ini merupakan jalan terbaik untukku karena ridho Allah ya ridho orang tua gitu kan. Aku pun memutuskan untuk ya udahlah masuk perguruan tinggi di tempatku aja gitu. Bagiku dimanapun kita menuntut ilmu itu nggak apa-apa, yang terbaik itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Di saat temanku yang lain berjuang untuk SNMPTN, SPAN PTKIN dengan membeli buku seperti buku sukses SNMPTN, SPAN PTKIN, aku belajar menggunakan buku yang ada gitu kan, baik itu di perpustakaan ataupun pinjam sama kakak kelas. Sampai akhirnya pendaftaran SNMPTN dan SPAN PTKIN pun dimulai pada saat itu. Teman-temanku sudah memiliki tujuan, sedangkan aku hanya mengikuti apa kata guruku gitu. Ikutin aja, siapa tahu rezeki gitu kan. Meskipun beliau tahu kalau aku akan menetap di sini, oke deh daftar, bismillah gitu.
Dan jeng jeng. Jangan serius dong. Oke nih, kita break dulu ya dengan satu lagu dari requestan @Reka Amalia _ Budi Doremi Friendzone. Check it out. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja. Pinginnya yang beneran aja. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Oke, sahabat teguran hati, kembali lagi. Aku akan melanjutkan ceritaku sampai pada waktunya pengumuman pertama dari jalur SNMPTN pun keluar gitu. Oh iya nih, sebelumnya SNMPTN dan SPAN PTKIN itu merupakan tahap awal dalam pendaftaran menuju PTN yang kamu mau, di mana kamu hanya mengirimkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 dan beberapa scan piagam yang kamu punya gitu kan. Karena cara yang mudah itu juga sih aku jadi ikut-ikutan. Ikhtiar lah ya, daftar juga gitu. Pengumuman secara online pun keluar dan hasilnya duar. Aku lulus, alhamdulillah. Bingung sih mau seneng apa bingung, gundah gulana gitu kan. Senang karena bisa menjadi salah satu orang yang lulus dari banyak siswa di sekolahku. Bingung nih, gimana ya? Aku kan gak dibolehkan keluar gitu dari daerahku. Terus biayanya ntar gimana? Pada saat itu aku diterima di salah satu universitas Banjarmasin, sebut saja Universitas A. Hal itu membuatku bimbang untuk memberitahu kepada orang tuaku atau tidak. Tapi ku coba untuk memberitahukan kepada mereka, dan bagaimana tanggapan mereka? Ternyata hal yang awalnya kutakutin nih, jika berani kulakukan itu nggak selamanya berhasil buruk gitu. Dengan adanya hasil SNMPTN ini menjadi perantaraku untuk merayu orang tuaku, dan terbukti
hati mereka mulai terbuka gitu kan, karena aku bilang untuk jalur ini lulus itu keinginan semuanya, dan mungkin ini rezeki untukku dan suatu pertanda dari Allah bahwa inilah jalanku gitu. Tapi restu orang tuaku tak sepenuhnya bisa aku dapatkan pada saat itu. Gak apa-apa lah ya, minimal udah mulai terbuka hatinya meskipun sedikit. Beberapa waktu kemudian pengumuman SPAN PTKIN pun keluar, dan alhamdulillah aku lulus. Aku pun memberitahukan itu kepada orang tuaku kembali, namun tanggapan orang tuaku sama saja, sekedar oh oke gitu. Aku sudah mulai menyerah pada saat itu. Tapi ya udahlah ya, ikhlasin aja, ikhlas, pokoknya ikhlas aja. Dan kembali kepada rencana awalku untuk menetap di kampung halamanku. Tapi suatu hari ketika di jalan menuju ke rumah gitu kan, tiba-tiba ibuku berkata, "Kamu kuliah di Banjarmasin aja ya. Ambil aja yang lulus jalur SPAN gitu. Karena di situ masih banyak keluarga yang bisa menjagamu." Aku kaget dong. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya doaku selama ini terkabulkan gitu. Oke, sahabat teguran hati, buat kalian yang sekarang tengah berjuang, baik itu SNMPTN, SPAN PTKIN, SBM PTN, UMPTKIN, tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan selalu yakin, dan coba deh biasakan untuk sholat duha. Dan itu merupakan salah satu cara kita untuk meraih rezeki dari Allah. Dan memang kalau itu udah jalan kamu gitu ya, pasti akan dipermudah. Dan ikhlaskan gitu segala apa yang menjadi keputusan orang tuamu dan apa yang kamu dapatkan sekarang ini. Insya Allah kedepannya akan ada yang lebih baik gitu untukmu. Dan kamu yang gak lulus jalur SNMPTN dan SPAN PTKIN jangan sedih, karena masih ada SBMPTN, UMPTKIN, dan ada jalur mandiri. Atau kamu bisa buka usaha sendiri. Kalau bukan tahun ini, kamu juga bisa coba untuk tahun berikutnya. Untukmu yang terhalang restu orang tua nih, restu orang tua itu nomor 1. Ikhlaskan aja, karena kamu tidak akan tahu apa balasan dari ikhlasmu itu. Dan untukmu yang merasa terkendala masalah biaya, jangan risau. Untuk masalah biaya, Allah selalu punya jalan terbaik untukmu. Aku punya pengalaman mengenai cara mendapatkan bidik misi nih. Kalau kalian setuju untuk aku share, silahkan komen di bawah. Semakin banyak yang setuju, maka akan aku share ya nanti. Oke, beberapa hari yang lalu aku udah open question box di GS aku. Aku bakal bacain dari salam dan pesan pertama ya. Pertama datang dari @evi_rianto. Teruntuk kamu yang sedang berada di fase jenuh dan nyerah, semangat ya, ada aku di belakangmu. Semangat untukmu, ada Elvi nih yang selalu mendukung kamu dimanapun kamu berada. Selanjutnya datang dari Mawar nih. Waduh, ini nih yang jualan pentol pakai boraks. Gue cuman mau minta maaf sama mama gue, walaupun gue yakin mama gue gak bakal dengerin ini. Maaf sedalam-dalamnya karena kemarin udah buat mama kecewa. Gue bilang kesini karena gue orangnya gengsi, bilang itu sama orang tua gue sendiri. Makasih Gin, mudahan dibacakan. Oke. Semoga dengan begini kamu bisa sedikit lega ya, meskipun tidak secara langsung karena gengsi itu memang sulit untuk dikalahkan. Tapi apa salahnya sekali-kali untuk mengikis gengsi itu. Kembali kasih Mawar. Udahan ya bikin pentol boraksnya. Selanjutnya ada dari @muslimah27_. Salam untuk dia. Iya, dia. Jodoh dimanapun berada. Aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu nih. Semoga jodohnya denger ya. Next ada pesan dari @hidayat_rh. Titip pesan buat semua orang yang pernah aku sakitin perasaannya. Aku minta maaf untukmu yang pernah tersakiti. Memaafkan mungkin memang sulit ya, tapi untuk apa menyimpan sebuah dendam gitu jika itu hanya mendatangkan ketidaktenangan bagimu. Next dari @anya w-nya 5. Minta maaf ke ayah. Maaf kalau aku masih belum bisa wujudin apa yang ayah mau. Untuk Anya, tetap semangat ya.
Buktikan kalau kamu bisa. Mungkin bukan sekarang waktunya kamu mewujudkan apa yang ayah kamu mau, atau bahkan Allah akan memberikan yang lebih baik dari itu. Dan yang terakhir dari @AnisaSN61_. Kepada ayahku yang sudah mendidikku dari kecil, aku ingin meminta maaf karena aku belum bisa membalas jasamu. Semangat terus untukmu Nisa. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa. Senangkan hati orang tuamu, terutama ayahmu, maka itu akan lebih dari cukup bagi mereka. Oke sahabat teguran hati, sampailah kita pada akhir podcast malam ini. Pembicaraan yang sangat berat dan cukup mendalam serta menguras emosi. Semoga bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Subscribe juga. Jika kalian ingin aku membagikan ceritaku tentang gimana caranya dapat bidik misi, silahkan komen di bawah. Sebagai pengantar, ada satu lagu penutup dari Citra Scholastika, Pasti Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan